Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film bermula dengan menampilkan seorang tokoh bernama Brian Gatlock yang dengan panik berlari melalui jalan di lingkungannya, yang mana dari kejauhan terdengar suara tembakan dan dia berusaha mengejar suara tersebut. Dia kemudian melihat dua mobil gangster yang sedang terlibat baku tembak satu sama lain. Terlihat sekelompok gangster berhasil membunuh pengemudi saingannya hingga menyebabkan mobil mereka jatuh. Para gangster akhirnya datang ke arah Brian yang dengan sigap kemudian langsung dihadang Brian dengan sebuah pipa logam yang dia temukan, yang dengan cepat kemudian langsung Brian hantamkan ketika mobil gangster tersebut mendekatinya hingga membuat mobil itu pun akhirnya jatuh. Namun orang-orang itu selamat dan kemudian dengan cepat mengarahkan senjatanya ke arah Brian, memaksa Brian untuk lari menyelamatkan nyawanya. Dia kemudian melihat sebuah forklift dan menggunakan nalurinya untuk melompati truk gangster tersebut hingga membuatnya tertabrak hingga berhasil menghabisi salah satu orang dengan forklift tersebut. Namun Brian ditembak dari belakang oleh salah satu yang selamat, dan pria tersebut yang terlihat memiliki tato ngeri di wajahnya yang kemudian secara buta langsung menembak Brian di tenggorokannya dan kemudian pergi membiarkannya. Brian dilarikan ke rumah sakit, bertahan hidup bersama istrinya yang bernama Saya, yang terlihat berdoa agar suaminya itu cepat sembuh. Untungnya para dokter berhasil menyelamatkan nyawa Brian, hingga setelah beberapa saat sampai akhirnya dia berhasil pulih. Seorang detektif bernama Pasal kemudian datang untuk memeriksanya dengan meninggalkan sebuah kartu identitasnya. Setelah beberapa hari, Brian akhirnya terbangun. Istrinya pun segera bergegas ke sisinya dengan air mata kebahagiaan yang berlinang. Brian mulai terapi belajar berjalan lagi. Namun sayangnya dia telah kehilangan suaranya yang terlihat menyiksanya saat dia mencoba berteriak pada dirinya sendiri di cermin dengan air mata yang berlinang. Brian diberi kotak suara buatan oleh istrinya, tetapi rasa frustasi yang telah menguasai dirinya membuatnya tak menyukai itu. Brian akhirnya keluar dari rumah sakit setelah beberapa saat. Sebuah momen pun terlihat yang mana hal tersebut akan dijelaskan nantinya. Istrinya mengantar Brian kembali ke rumah, di mana dia melewati tanda-tanda kota yang jelas-jelas kumuh, penuh dengan kekerasan geng dan kemerosotan. Pasangan itu pun akhirnya kembali ke rumah dalam keheningan, tempat di mana sebuah tragedi telah menimpa keluarga Brian. Brian mengenang masa-masa indah ketika putranya yang bernama Taylor masih hidup dan keduanya menikmati bermain di halaman depan. Brian menangis sambil menatap halaman yang sekarang kosong. Di dalam, mainan anaknya tersebut masih tergeletak di atas meja bersama dengan pohon Natal dengan kadonya yang masih terbungkus. Brian menangis sekali lagi karena merasa tak mampu mengatasi kehilangan putranya. Istrinya pun memeluknya saat dia menangis dalam kesedihan itu. Di meja di dekatnya, dia melihat laporan berita tentang pembunuhan Taylor oleh gangster, yang kemudian langsung dia robek koran tersebut. Brian kemudian pergi ke dapur untuk mengambil sebotol vodka. Dia meminta istrinya untuk membantunya, tetapi dia malah menangis karena tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, istrinya bersiap-siap berangkat kerja, dan terlihat jelas Brian tidak tidur di kasur malam itu. Istrinya menemukan Brian yang sedang minum sendirian di ruangan lain dan memutuskan untuk mengirim pesan kepadanya. Nampak kenangan tentang Taylor masih membanjiri pikirannya hingga membuatnya pergi ke kamar putranya yang penuh dengan kenangan itu. Brian duduk di tempat tidurnya bersama dengan air mata sebelum berbaring, mengingat sebuah kenangan saat putranya berada di sampingnya. Brian kemudian duduk di halaman depan hingga membuat dia kembali mengingat hari di mana tragedi tersebut terjadi. Terlihat keluarga itu berada di halaman depan, dan ketika Taylor sedang belajar mengendarai sepeda barunya, nampak tiba-tiba dua gangster yang bersaingan lewat dalam baku tembak yang begitu intens. Brian dan istrinya kemudian menyadari bahwa Taylor telah tertembak dan meninggal tepat di pelukan mereka.
Merasa tak ada waktu untuk bersantai, Brian pun bergegas ke gudang kerjanya, di mana dia membersihkan semua botol vodka sebelum akhirnya mengambil semua peralatannya. Istrinya kembali ke rumah dan mengambil waktu sebentar di mobilnya sebelum akhirnya masuk ke dalam. Dia yang tidak melihat Brian dimanapun dan kemudian kembali mengirim pesan kepadanya. Hingga kemudian dia melihat Brian yang telah mengabaikan pesannya itu. Brian menemukan sebuah kartu detektif pasar yang sebelumnya telah dititipkan dan kemudian segera pergi ke kantor polisi untuk berbicara dengannya. Brian duduk di kantornya untuk menunggu berbicara dengannya. Namun pada saat itu pandangannya malah terfokus pada beberapa foto gangster lokal yang terpajang dan kemudian mulai mengambil foto sampai dia melihat beberapa gangster yang telah menembaknya dulu yang rupanya bernama Playa. Hingga kemudian Faisal akhirnya datang ke kantornya. Namun di sini Brian sudah pergi meninggalkannya. Dia kembali ke rumah di mana dia menyematkan foto para gangster ke dindingnya dengan maksud untuk bersiap melakukan penyelidikan sendiri. Dia kemudian menandai tanggal 24 Desember sebagai hari dia akan membunuh mereka semua. Brian kemudian mulai berolahraga dengan menonton video cara menggunakan pisau, dan saat latihannya berlanjut, nampak hubungan jarak antara dia dan istrinya semakin berkurang. Namun Brian tidak mengalah dengan tekadnya yang ingin membalas dendam. Hingga beberapa bulan kemudian, Brian berhasil membeli mobil bekas yang membuatnya sangat gembira karena bisa semakin dekat dengan tujuannya. Saat mereka dibebani dengan tagihan, istrinya mendengar suaminya itu bekerja di malam hari untuk memodifikasi mobilnya. Brian juga terlihat mendapatkan pelatihan senjata api. Namun awalnya dia begitu payah dalam mencapai sasarannya. Meskipun demikian, dia membeli sendiri sejumlah senjata dan kini mulai mendengarkan radio polisi. Hingga suatu malam, Brian menarik diri untuk menghabiskan waktu bersama istrinya yang dia rindukan, yang kini terlihat malah memutuskan untuk pergi tinggal bersama ibunya. Brian kemudian melampiaskan amarahnya kepada boneka latihannya dan setelah itu mengeluarkan mobilnya untuk berlatih berputar, mencoba mempertajam keterampilan mengemudinya. Hingga pada bulan Oktober, Brian mulai mengintai tempat persembunyian gangster tersebut untuk mengambil gambar tentang operasi mereka. Dia kemudian melihat Playa yang sedang menjalankan bisnisnya dan juga melihat seorang pria pergi dengan mobil sedang mengambil sesuatu. Saat ini Brian sekarang adalah seorang yang berotot dan atletis yang memiliki skill mengemudi yang terampil, yang terlihat mampu menggerakkan mobilnya dengan sempurna. Pada jarak tersebut, Brian dapat mencapai targetnya dengan begitu cepat, hingga membuatnya memiliki peluang untuk mengalahkan para gangster tersebut. Suatu hari, Brian melihat seorang anak kecil yang mirip dengan Taylor dan kemudian memeluknya sebelum pada akhirnya dia menyadari bahwa bocah tersebut bukanlah anaknya. Dia kemudian kembali ke mobilnya dan melihat Playa yang sedang membagikan uang tunai kepada anak-anak kecil yang berada di sekitarnya. Brian mengambil pisaunya, namun di sini dia berhasil menahan dirinya karena melihat terlalu banyak anak-anak di sekitarnya. Brian kemudian menabrak seorang gangster yang kemudian mendorongnya jatuh ke tanah. Tak hanya itu, gadis dari gangster tersebut bahkan menuangkan es krim ke seluruh tubuhnya, menambah penghinaan pada jiwa Brian yang tertekan itu. Hingga malam harinya pada tanggal 23 Desember, Brian pun mempersiapkan diri dengan pergi melacak rumah salah satu gangster yang kemudian langsung dia terobos. Gangster itu sempat mendengar suara dan kemudian datang untuk memeriksanya. Namun Brian berhasil menjatuhkannya. Nampak, gangster itu kemudian terikat di atap garasi Brian, yang kemudian masuk dengan memakai sebuah topeng las. Dia menebas gangster itu sebelum memberinya kertas dan pena untuk mendapatkan informasi tentang geng tersebut. Namun, saat mereka duduk bersama, gangster itu malah berhasil menyerangnya hingga membuatnya terbebas, yang kemudian dengan cepat mengambil alih pisau Brian untuk menyerangnya hingga berhasil menusuk kakinya. Keduanya pun saling berjuang satu sama lain. Namun Brian akhirnya berhasil menusuk pria itu dengan obeng sebelum menjatuhkannya ke tanah. Pria itu berhasil bangkit dan melawan Brian hingga membuatnya mengalami kesulitan. Beruntung Brian mampu mengalahkannya hingga membuatnya menyerah.
Dan pada tanggal 24 Desember, Brian pun mulai bersiap-siap, mengikatkan pelindung tubuh pada dirinya sendiri sambil menyiapkan senjatanya. Dia kemudian menulis catatan sebelum melihat ke kamar Taylor untuk terakhir kalinya, mengingat semuanya karena merasa dia mungkin tak akan kembali lagi. Dia kemudian pergi ke tempat istrinya tinggal, yang kini terlihat sedang menggambar Taylor sebagai caranya mengatasi masalah tersebut. Atas hal itu, dia pun membawa hadiah ke makam Taylor, mengingat hari ini adalah hari ulang tahunnya. Yang terlihat duduk sendirian, di mana dia menangis setelah sekian lama sebelum dia membuka hadiah tersebut untuk anaknya. Malam itu, detektif Pascal mendengar suara seseorang yang datang ke rumahnya, yang setelah dia periksa, ternyata terdapat seorang gangster yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Brian, yang kini dalam posisi terikat, telah dikirimkan oleh Brian beserta sebuah catatan. Polisi pun kemudian datang untuk menjemputnya, dan setelah itu nampak Pascal membuka catatan untuk melihat pesan dari Brian yang memberitahunya bahwa dia akan mengambil mobil yang seharusnya dia bawa. Bersamaan dengan catatan itu juga terdapat sebuah flash drive dengan info yang begitu rinci tentang geng tersebut, bersama dengan barang bukti yang dikumpulkan oleh Brian selama setahun terakhir. Terlihat, Brian sedang mengemudi ketika dia mendengar laporan polisi tentang aktivitas geng tersebut yang kini berniat ingin dihabisi. Dia melihat dua gangster sedang memukuli dan merampok seorang pasangan. Dan saat gangster itu berjalan pergi, Brian pun akhirnya datang dengan menjepit mereka ke dinding menggunakan mobilnya hingga menusuk salah satunya. Sebelum dia pergi bersama yang lain dengan mobilnya, Brian mencoba mengusir pria itu, dan ketika dia menarik pistol, Brian melecuti senjatanya dan kemudian menembaknya hingga meninggoy. Brian kemudian muntah karena merasa baru pertama kali menghabisi seseorang. Dia kemudian pergi ke kompleks geng di mana dia melempar paket yang dibungkus ke sebuah dinding. Seorang pria membawa paket itu ke pelaya yang merupakan bosnya, yang setelah diperiksa ternyata terdapat jari-jari orang yang telah dihabisi oleh Brian. Di waktu yang sama, sebuah baku tembak geng besar-besaran telah terjadi di kota, yang mana terlihat begitu banyak polisi yang sedang menyerang dan juga berlindung. Brian berhenti di tempat kejadian dan melihat seorang polisi wanita tertembak, hingga membuatnya ikut campur dengan menembak dan menghabisi beberapa gangster yang dia bisa. Sementara seorang pria terlihat sedang menyiarkan kejadian itu secara langsung kepada pelaya. Para gangster tersebut mencoba menembaki mobilnya, namun Brian berhasil mengatasinya. Brian mencoba menyelamatkan polisi yang telah tertembak itu, namun sial, polisi itu malah berhasil tertembak lagi hingga membuatnya meninggoy. Brian pun terpaksa mendorongnya keluar dari mobil sebelum melihat pria itu menyiarkan seluruh kejadian dan kemudian menelepon Brian. Brian mengangkat teleponnya, melihat serangan langsung dan dengan cepat menembaknya hingga meninggoy, dengan tujuan agar pelaya dapat melihatnya. Yang entah bagaimana, kemudian langsung disadari oleh pelaya bahwa hal itu adalah perbuatan dari Brian, yang kemudian dengan cepat langsung mengirimkan pesan itu ke gangsternya dengan tujuan untuk memburunya. Para preman yang sedang menghajar lawannya melihat sebuah mobil mendekat, yang ternyata adalah Brian yang kini menatapnya dengan wajah suram sebelum pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Brian kemudian menepi sambil melihat mainan musik tua milik Taylor sambil mendengarkan musiknya, mengingatkan dirinya sendiri mengapa dia melakukan ini. Dia kemudian berangkat sekali lagi, tetapi para gangster mengejarnya melewati kota. Brian melakukan gerakan 180 derajat dan berhadapan dengan orang-orang itu sebelum melakukan gerakan yang menyakitkan untuk menembak salah satu pria yang berada di dalam. Sebelum pada akhirnya dia beranjak pergi, namun orang-orang itu berhasil mengejarnya dalam sekejap, yang mana terlihat seorang pengendara motor juga bergabung dalam aksi pengejaran itu, yang kini mulai menembaki Brian hingga memaksanya untuk melaju lebih kencang. Dia sempat mengalami hambatan jalan dan terjepit di antara dua truk oleh keduanya dengan gangster yang menembaknya. Untungnya dia berhasil menghabisi satu orang sebelum melakukan manuver lubang di truk depan yang menyebabkan kedua truk bertabrakan dalam kekacauan.
Pengendara motor itu masih membuntutinya, melepaskan tembakan ke arah mobil Brian yang kini mulai hancur. Pengendara motor itu sampai ke jendela, namun Brian berhasil mengambil senjatanya hingga menyebabkan pria itu kehilangan motornya, yang kemudian langsung Brian dorong ke arah dinding. Brian pun kemudian berhenti untuk mengatur napasnya. Di sisi lain, terlihat detektif Pasal sedang duduk di mobilnya untuk melihat bukti yang ditunjukkan oleh Brian kepadanya, dan kemudian memutuskan untuk pergi ke markasnya para geng. Mendengar penyerangan terhadap anak buahnya, Pelayah pun mengirimkan pesan agar semua premannya kembali ke gedungnya. Brian berhenti di luar gedung geng sambil mendengarkan mainan Taylor dan mengingat hari-hari baiknya. Dia memastikan semua senjatanya telah siap sebelum melihat pesan yang dikirim oleh Pelayah kepada premannya pada sebuah telepon yang telah dia curi. Melihat ada peluang, Brian pun bersiap dan berangkat dengan sepeda motor untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh para gangster tersebut. Yang dengan cepat dia pun berhasil menyelinap ke tempat persembunyian gangster itu, tepat di belakang konvoi gangster, hingga baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Brian meledakkan sepeda motornya hingga menyebabkan ledakan besar dan berhasil membakar orang-orang tersebut yang berjaga. Sementara itu, dikala anak buahnya sedang berseteru, Pelayah terlihat malah bersenang-senang dengan wanitanya. Brian kemudian berjalan ke atas gedung, mendengar teriakan orang-orang sembari meluangkan waktu untuk mengatur napas. Para gangster bersenjata mulai menuruni tangga, dan Brian pun mulai menyerbu mereka saat mereka muncul di hadapannya. Nampak, pelatihan yang dilakukan oleh Brian sebelumnya terbukti pada scene ini, yang nampak berhasil membuat perlawanan kepada para gangster tersebut dengan mengkoitkan mereka satu persatu. Brian kemudian memasang jebakan peledak di lorong utama, tetapi kemudian tiba-tiba diserang oleh seorang gangster yang bernama Ruiz. Ruiz yang kuat berhasil melemparkan Brian dengan mudah dan melucuti senjatanya ketika dia mencoba mengambil senjatanya. Brian pun mencoba melakukan beberapa pukulan balasan, hingga pada akhirnya dia berhasil menusuk bahunya Ruiz, tepat ketika beberapa gangster lain berdatangan dan termakan jebakan yang telah dipasang oleh Brian sebelumnya. Ruiz yang tidak tinggal diam memukul Brian dengan gerakan suplex. Sementara itu, detektif Pasal akhirnya masuk ke dalam gedung, melewati semua gangster yang telah dikalahkan oleh Brian. Sementara itu, Brian dan Ruiz yang kini sama-sama telah kehabisan napas, mereka berdua berusaha mengambil senjata. Dan ketika Ruiz melepaskan tembakan, Brian berhasil melucuti senjatanya dan langsung menghabisinya. Detektif Pasal akhirnya mendapat serangan, namun dia berhasil menghabisi semua pria yang mendatanginya dengan begitu terampil. Dia akhirnya berhasil menemukan Brian hingga membuat mereka mulai berhadapan. Namun, Pasal yang menurunkan pistolnya memberi isyarat bahwa dia ada di pihak Brian. Keduanya kemudian mendapat tembakan keras dari seorang gadis Pelayah hingga membuat mereka terdesak, yang mana dalam serangan tersebut berhasil melumpuhkan Brian dan juga Pasal. Beruntung bagi Brian, serangan dari wanita tersebut hanya mengenai rumpi anti pelurunya. Brian menggunakan kekacauan itu untuk merangkak menuju ke arahnya, lalu menodongkan pistol ke kepala wanita tersebut, memaksanya untuk menjatuhkan senjatanya. Namun di sini Brian tidak sanggup untuk menembaknya, hingga membuat wanita itu berhasil kembali menembak Brian dan juga Pasal untuk yang kedua kalinya. Melihat hal tersebut, Brian pun kemudian dengan cepat menembak wanita tersebut hingga meninggoy. Brian yang kini dengan keadaan terluka itu kemudian kembali mengambil pistolnya untuk segera pergi mencari Pelayah. Keduanya pun akhirnya berhadapan dan mulai menembak satu sama lain. Brian terlalu banyak menerima tembakan dari Pelayah, walaupun hanya mengenai rompinya. Akhirnya dia terjatuh karena telah kehabisan tenaga. Pelayah pun dengan cepat ingin menghabisi Brian. Untungnya Pasal datang tepat waktu dengan berhasil menembak Pelayah dari belakang. Melihat kesempatan itu, Brian pun langsung menjatuhkan Pelayah ke tanah, menghajar wajahnya sebelum pada akhirnya mencekik pria tersebut hingga membuatnya meninggoy.
Brian kemudian menatap hatinya saat kehidupannya yang kini telah meninggalkannya. Membayangkan Taylor yang bahagia tersenyum kepadanya. Detektif Pascal merangkak ke arah Brian yang sekarang melihat kehidupan singkat Taylor yang sekilas muncul di depan matanya. Sambil diikuti sebuah masa depan anaknya tersebut yang juga dia lihat selanjutnya. Sebuah adegan di pemakaman Taylor kemudian kembali ditampilkan, di mana terlihat mainan Brian yang sebelumnya dia titipkan ternyata adalah sebuah kereta api yang kini terlihat mengelilingi nisan anaknya tersebut. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.